Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmanur Aziza, NPM 2213032038 dari kelompok 8 akan menyampaikan materi secara individu. Baik, akan saya mulai dengan materi saya, yaitu Hakikat Pendidikan Pancasila. Definisi pendidikan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Tujuan hakikat pendidikan yaitu untuk membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Adapun fungsi hakikat pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan lain-lain. Next. Kasus terlibat kasus narkoba, 23 polisi Polda Metro Jaya dipecat. Setidaknya hingga Oktober 2015, sudah ada 23 polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya diberhentikan. Pemecatan itu dilakukan karena para oknum polisi tersebut terlibat kasus narkoba. Next. Jadi solusi saya, oknum polisi harus lebih siaga dan lebih banyak pemeriksaan kepada polisi yang lainnya, agar tidak terjadi lagi kasus narkoba dan lebih diperketat lagi peraturan aparat kepolisian dan pemerintahan harus lebih tegas dalam mengambil keputusan dalam hal apapun. Next. Mungkin cukup yang saya sampaikan. Selanjutnya, nama Firda Saktiani dengan NPM 2213032027. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja saya yang berjudul Hakikat Pendidikan Pancasila. Definisi Pancasila. Definisi Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila adalah prinsip pedoman yang menjadi landasan masyarakat Indonesia. Hakikat pendidikan Pancasila merupakan upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara. Next. Fungsi Pancasila: 1. Dasar negara, 2. Pandangan hidup, 3. Kepribadian bangsa Indonesia, 4. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Next. Kasus KPAI minta jangan kotori UN dengan kepentingan politik. Kasus pada bulan April 2014, KPAI menegaskan agar pelaksanaan ujian nasional atau disebut UN tidak dikotori dengan kepentingan politik. Statement tersebut keluar setelah NIAM, Ketua KPAI menelaah soal UN tingkat SMA dan sederajat mata pelajaran bahasa Indonesia. Next. Jadi menurut saya solusinya pemerintah seharusnya mengawasi lebih ketat lagi untuk menghindari hal-hal serupa terjadi. Di masa jelang pemilihan umum, memang banyak pemilih melakukan kegiatan kampanye walaupun bukan di tempat semestinya, terbukti dari kegiatan UN tahun 2014. Kedua, kita sebagai generasi muda harus lebih kritis dalam melihat hal-hal janggal seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Selebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Salza, NPM 2213030339. Saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila dilakukan pada sidang pertama BPUM TKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Perumusan Pancasila menurut para perumus. 1. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya pada tanggal 29 Mei, yaitu
1. Peri kebangsaan, 2. Peri ketuhanan, 3. Peri kemanusiaan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. 2. Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945. 1. Teori negara perseorangan individualis, paham negara kelas, paham negara integralis, Insinyur Soekarno, nasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Pancasila merupakan azas kerohanian dan pembukaan UUD 1945 sebagai fundamental non. Kasus Petrus. Petrus diperkirakan bermula pada tahun 1983 di berbagai daerah di Yogyakarta. Orang-orang yang dicurigai sebagai gabungan anak liar dan preman di pinggir jalan. Solusi menurut saya adalah Petrus berawal dari operasi penanggulangan pada tahun 1982. Kasus Petrus merupakan pelanggaran HAM terberat karena bertentangan dengan unsur-unsur Undang-Undang Pasal 9 Nomor 26 tentang pengadilan HAM, pembunuhan, perampasan kemerdekaan, dan penyiksaan dan penghilangan orang secara paksa. Dalam kasus ini, terjadi pengambilan keputusan secara sepihak karena korban disiksa, dihilangkan, dan dibunuh tanpa melalui peradilan yang sah untuk membuktikan bahwa korban benar. Baiklah, sekian dari saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Sundari dengan NPM 2213032032. Saya di sini akan menjelaskan materi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar negara dalam mengaku pemerintahan dan menyelenggarakan negara. Namun Pancasila juga dapat dimaknai dengan diajaknya Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Tujuan Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Kasus nyata 88 Densus 2018. Tragedi kerusuhan yang menyelenggarakan Polemba Selasa 8 Mei 2018 sore. Lokasi rutan berada di dalam kompleks Makro Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat, para napi teroris. Kerusuhan ini terjadi di rutan negara Selasa 8 Mei 2018 sore. Situasi di rutin begitu mencekram. Menurut keterangan Wakapolri Kamtja Saifuddin, para napi melakukan penyanderaan terhadap 9 orang polisi. Beberapa di antaranya merupakan anggota dari Densus 88 anti teror. Keadaan makin tak terkendali ketika para napi teroris tersebut melakukan penjebolan di dalam rutan. Mereka menggunakan berbagai barang yang mereka temukan untuk menjebol sekat. Diketahui pula dari 9 orang sanderaan yang tersiksa tinggal 1 orang, yakni anggota Densus 88 anti teror Brigpa Ikhwan Sarjana. Para sandaran sebelumnya sempat melakukan perlawanan sehingga 5 orang tewas dan sisanya bisa dibebaskan. Sementara ada 1 orang teroris yang mati ditembak petugas dan ada 1 orang lagi yang terluka terkena tembakan. Solusinya memberikan hukuman yang setimpal pada narapidana karena telah menghabisi dan menyekap para Densus 88. Sekian dari saya. Saya Rita NPM 2213032030. Mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya akan mempresentasikan hasil kerja individu saya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan pertama dan utama Pancasila yaitu sebagai dasar negara.
bukan sebagai yang lain, di mana Pancasila sebagai dasar negara dibentuk setelah menampung dan menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia ketika itu. Apabila kasus pada Mei 2018, aksi keji bom bunuh diri terjadi kembali di Surabaya. Insiden ledakan bom itu terjadi di 3 tempat di Surabaya, Jawa Timur. Di antaranya ledakan terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercelah Jalan Ngagel, Madia nomor 1, Kelurahan Raja, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Next. Selang 30 menit, bom kembali meledak di depan Gereja Pantekostal Pusat Surabaya. Yaitu Dita Opriarto yang ternyata ayah dari Yusuf dan Halim sebagai pelaku utama bom bunuh diri di Surabaya. Next. Bom yang meledak sebelumnya belum semuanya. Polisi menemukan satu bom aktif yang masih menempel di paha salah satu anak. Tim penjinakan bahan peledak langsung melepaskan bom itu dari paha sang anak yang tewas. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia tentunya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan penghinaan peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun dilakukan oleh warga negara asing. Next. Teroris merupakan musuh bersama kemanusiaan, karena tindakan mereka yang membuat orang lain tidak aman, tidak nyaman, selalu disusupi rasa ketakutan, mengacaukan sistem sosial, dan hukum yang sudah mapan dianut bangsa Indonesia. Terkait dengan kasus tersebut, hendaknya kita sebagai generasi penerus dan warga negara Indonesia memiliki perspektif dan solusi untuk mengurangi bahkan menghapus kasus terorisme itu dengan cara menyebarkan agama-agama dan moral, perundang-undangan yang baik, dan sarana-sarana lain yang dapat menghentikan nafsu untuk berbuat kejahatan. Kedua, penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan formal, agama, juga peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan usaha. Ketiga, pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme. Keempat, penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme. Kelima, penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan bertanya tentang materi penyerita. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama Firda Septiani dengan NPM 2213032027. Di sini saya akan bertanya, saya sering mendengar berita mengenai teroris dan radikalisme. Nah, apa hubungan antara keduanya? Terima kasih. Di sini saya akan bertanya, Izin menjawab. Paham radikalisme sering dikaitkan dengan aksi terorisme, karena pada dasarnya kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan pemikiran atau ajaran mereka. Terima kasih. Mungkin cukup presentasi kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.